Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Grady. Dan video kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol tentang ini nih, Toyota Is. Yuk, langsung ikut gue aja yuk. Oke, sebelumnya gue mau bilang thank you dulu buat ownernya, teman gue Raka, yang udah ngizinin gue buat bikinin video nih mobilnya. Ini BTW temennya Irfan. Waktu itu gue udah pernah videoin mobil dia ya, yang pakai Ayla, yang warna orange itu. Kalau kalian belum nonton, nanti klik di sebelah sana. Oke, sekarang kita bahas mobilnya. Oke, sekarang kita langsung lihat aja nih, Toyota Is. Nah, jadi tahun 2000 awal ya, mobil ini tuh lumayan populer di Indonesia. Meskipun dia masuknya dari IU, dari importir umum. Karena waktu tahun-tahun segitu tuh, mobil hatchback pilihannya belum banyak ya di Indonesia. Waktu itu Yaris sama Jazz tuh belum masuk. Jadi ini salah satu pilihan yang paling populer nih, Toyota Is ini. Dan kalau kata Toyota ya, mobil ini tuh konsepnya, dia tuh sebenarnya mobil compact yang punya penampilan ke SUV-SUV-an, tapi kelegaannya dalamnya tuh kayak MPV katanya. Akhirnya jadinya kayak begini nih. Nah, karena dulu tuh mungkin istilah crossover tuh belum populer sih ya. Jadi Toyota pakai istilahnya kayak begitu, gabungan antara ketiga kategori mobil itu. Nah, kalau kita lihat dari eksterior luarnya sini, menurut gue mirip-mirip sama Yaris ya. Kayak punya nafas yang mirip sama Yaris, cuman ini kelihatan kayak Yaris abis nge-gym. Kelihatan lebih maco, lebih laki gitu. Kelihatan lebih keker. Bodinya tuh tekukan-tekukannya tuh lebih jelas gitu ya, lebih tegas gitu. Nah, kita langsung lihat aja ke bagian depannya. Oh ya, sebelumnya karena mobil ini kan dia masuknya melalui importir umum. Jadi speknya tuh agak abu-abu ya. Mungkin Toyota Is yang satu sama yang lainnya tuh belum tentu sama speknya. Dan yang kita lihat ini dia yang versi 1500. Dia kan ada dua tipe, 1300 sama 1500. Yang 1500 kita langsung lihat aja ke bagian lampunya. Ini tuh dia kayak agak ke hijau-hijau biru gitu ya. Jadi ini bukannya di smoke nih. Ini memang asli bawaannya kayak gini. Tapi ini lampunya dia masih pakai multi reflektor ya. Dia batoknya, dan bawaannya itu dia ada dua tipe nih, ada yang halogen, ada yang xenon. Nah, terus juga kalau yang tipe 1500, dia lampu sennya nih, dia di sini bening ya. Kalau yang 1300 dia warna oranye. Nah, terus di grillnya juga kalau yang 1500 di sini dia ada krom-kroman. Ada fog lamp juga di bagian bawahnya. Terus sekarang kita langsung lihat aja ke bagian sampingnya. Yuk, bagian samping, nah ini ciri khas banget mobil JDM ya. Kacanya yang bagian depan sama baris pertama ini dia warnanya ke hijau-hijauan gitu. Jadi dia yang heat rejection glass gitu ya. Nah, terus spionnya juga berapa kali gue lihat sebenarnya Toyota Is ini ada yang kaca spionnya ada lampu sennya dan ada yang retract. Kalau yang ini dia sayangnya belum retract nih. Lagi-lagi itu option dari importir umumnya. Tapi di sini ada lampu sen dan velgnya, jeng-jeng. Ini velg yang dulu dipakai di Yaris gue. Bener-bener velg ini maksudnya. Jadi velg ini dibeli sama si Raka. Jadi ini dia pakai velg punya Yaris tipe E ya, Yaris lele, Yaris gue. Nah, ini bannya sebenarnya profil aslinya itu dia 185 65 R15. Nah, tapi ini Raka dia pakai profil yang 60, ini agak belang, yang di depannya 60, belakangnya 65 gitu. Harusnya sih 65. Nah, kalau dilihat dari situ juga profilnya lumayan tebel ya. Ini mungkin salah satu faktor yang bikin dia agak ke SUV-SUV-an gitu ya. Nah, terus kita lihat lagi, harusnya nih di bagian tengah sini side skirt ini tuh dia ada apa ya, aksen plastik gitu loh di bagian sininya. Nah, cuman ini dipakein body kit side skirt gitu yang udah sewarna body. Nah, ini yang belakang ini dia pakai profil 65 ban. Dan kalau yang tipe 1500 juga dia udah pakai rem cakram. Nah, terus kita lihat lagi ke bagian atas ini. Untuk pilar D-nya ini kelihatan floating roof nih. Jadi kayak nyambung. Dan ini waktu tahun 2000 ini keren banget. Di sini dia lampunya kayak begini. Nah, setahu gue tuh lampunya Toyota Is itu juga dia ada 3 deh. Ada yang kayak begini, terus ada yang di atasnya ada yang putih, sama kalau nggak salah ada yang putih tapi merahnya cuma di lampu rem. Mirip-mirip Fortuner VNT gitu. Itu kalau ada yang ngerti tipenya apa aja, bisa langsung komentar di bawah aja ya. Nah, di bagian sini juga untuk yang 1500 dia ada chrome-nya di atas plat nomor. Lagi-lagi di tipe 1500 di atasnya dia dapat spoiler yang ada lampu remnya. Di sini ada defoggernya nih, nggak kelihatan kaca filmnya gelap ya. Dan ada wipernya juga. Terus kalau di bagian bawahnya dia belum ada sensor parkir. Nah, kamera juga belum dipasangin, dan di sini dia ada aksen plastik-plastik gitu. Oke. Di sini ada logonya nih. Is ya, bukannya first, bukannya satu, itu I. Kalau kita lihat ke bagian bagasinya, ya. Nah, dia bagasi kayak gini ya.
Ukurannya sedang-sedang aja sih. Di bagian sini tapi dia ada tempat penyimpanan nih. Satu di sini, satu lagi di sini. Nah, terus kalau di bagian ban serepnya dia ada di bawahnya lagi ya, di bagian sini tuh, di bagian situ. Dia masih space saver sih. Ya. Oke, udah rata. Kayak gitu aja. Sekarang kita langsung lihat ke bagian dalamnya. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Toyota Ace. Nah, kita nyalain mesinnya, dia masih pakai kunci ya. Kuncinya kayak begini nih. Dia buat alarmnya ada di samping tuh. Kayak Hyundai H1 juga kayak gini nih. Kita nyalain aja, dia masih diputar. Suaranya sangat familiar untuk pemilik Yaris. Nah, jadi kayak begini buat bagian dalamnya ya. Bagian dashboardnya ini layoutnya sih mirip banget sama Yaris. Nih kalau kalian lihat di sini lokasi penempatan AC-nya, speedometernya, di situ cluster instrumennya. Nah tapi bedanya tuh di kayak lebih kotak-kotak ya, kelihatan lebih maco gitu, lebih kotak-kotak. Sekarang kita bahas dulu deh dari si cluster instrumennya. Nah di sini dia ada speedometer dan ada tachometer. Nah tapi entah kenapa tachometer sama speedometernya ini warnanya beda ya. Tapi keren, di bagian speedometernya tuh dia ada tulisan IS tuh di situ tuh. Iya, ada nama mobilnya. Dan seperti layaknya mobil-mobil JDM, speedometernya mentoknya cuma sampai 180. Dan di bagian sini MID-nya dia cuma ada buat odo. Dia udah jalan 128.000 km ya. Trip A, ada trip B. Ya, itu doang infonya. Jadi dia belum ada konsumsi bahan bakar, belum ada range dan something. Ada jam juga sama indikator matic-nya lagi di gigi apa gitu. Terus kita langsung lihat lagi ke bagian setirnya dulu. Setirnya juga ini dia polos ya. Ini udah di retrim nih. Aslinya dia memang udah kulit sih, cuman ini di retrim yang mirip juga kayak bawaannya. Ya, setirnya dia nggak ada pencetan apa-apa, belum ada steering switch control. Terus di sebelah kanan setir di sini ada tempat buat nyimpan koin. Terus ada buat pengaturan spion. Nah, ini dia. Buat yang unit ini dia belum ada retract-nya ya. Beberapa unit sih udah ada yang ada retract-nya, tapi kalau ini dia belum. Sama buat pengatur level ketinggian lampu ini. Toyota Ace ini juga dia di semua jendelanya dia udah auto ya. Dia turun naik sendiri. Oke, sekarang kita lihat ke bagian tengahnya sini. Dia head unitnya udah diganti ya. Ini pakai JVC, tapi dia masih yang belum ada layar nih, baru layar monokrom aja kayak gini. Dia aslinya itu kalau misalkan IU memang beda-beda ya, mobil yang importir umum. Tapi setahu gue mobil-mobil yang diimport dari Jepang itu dia head unitnya kurang fungsional ya dipakai di Indonesia ya. FM-nya aja radionya cuma mentok sampai 90 Hz tuh, MHz gitu. Jadi ini biasanya sih diganti ya. Kalau yang punya Toyota Ace biasanya head unitnya diganti. Terus ke bawahnya lagi di sini dia ada tombol hazardnya di sini nih. Terus ada buat defogger juga, buat AC, sirkulasi udara. Nah, terus di sini dia buat pengaturan AC-nya masih yang putar-putar kayak begini nih. Nah, jadi ini buat pengaturan AC-nya juga dia ada dua tipe nih. Ada yang kayak begini sama ada yang putaran knob gitu ya. Dan kalau putaran knob itu juga dia setahu gue udah ada autonya. Kalau yang ini dia belum nih. Dan dia juga udah ada heaternya ya di sini ya. Jadi ada penghangat gitu. Di bagian bawahnya sini dia ada indikator buat seat belt buat penumpang depan. Nah, terus di bagian bawahnya lagi, nah ini lucu nih. Ini karena kita lagi track banget ya. Jadi nggak kelihatan. Ini tuh tempat penyimpanan. Bentuknya kayak oven gitu. Jadi ini tuh transparan. Tuh. Ini transparan terus dalamnya ada lampunya gitu. Kelihatan kayak oven. Di bawahnya juga ada tempat penyimpanan lagi bawahnya. Sebenarnya tempat penyimpanan banyak. Di sebelah kiri, sini, bawah sini juga ada nih tempat penyimpanan lagi. Cuman agak nanggung ya. Dia nggak sepraktis Yaris sih. Kalau Yaris kan bener-bener tempat penyimpanannya banyak dan gede-gede. Kalau ini tuh banyak juga, cuma nanggung-nanggung gitu. Oke, di sini ada cup holder. Cup holdernya cuma di sini ya. Cuma di bagian konsol tengah, di bagian pintu dia nggak ada nih. Di kirinya sini dia nggak ada. Dan kalau kalian nyari colokan 12 volt atau lighter, di mobil ini nggak ada. Jadi kalau kalian mau ngecas HP nggak bisa, harus bawa power bank dari rumah gitu ya. Ya karena HP-HP yang seumuran sama mobil ini waktu itu ya, itu baterainya bisa tahan seminggu. Jadi nggak kepikiran buat bikin chargeran di mobil. Tapi lighter aja nggak ada ya. Biasanya zaman 2000-an awal kan orang masih banyak-banyak yang ngerokok tuh. Oke, kita lanjut. Ini tuas transmisinya. Dia tinggi banget. Ini tuas apa tongkat ya? Kayaknya lebih cocok dibilang tongkat. Ini tinggi banget. Dan di sini dia pilihannya ada PRND2L. Familiar ya ini ya. Mirip mobil apa ya? Familiar asli. Komentar di bawah ya kalau tahu ya. Dan setahu gue ya,
Toyota Is yang masuk ke Indonesia itu semuanya variannya Matic. Kalau di Jepang sana ada manualnya, tapi kalau yang masuk ke Indonesia dia nggak ada yang manual. Oke, kita lanjut lagi. Bagian situ, kelihatan? Ini ada flare nih. Nah, ada flare buat manggil drop ya. Enggak, bukan. Ini standar buat mobil JDM. Jadi kalau misalkan mereka kan negaranya 4 musim ya. Jadi kalau ada mereka mogok atau gimana minta SOS, minta bantuan, itu bisa tembakin flare itu gitu. Tapi kalau mobil JDM zaman sekarang kayaknya diganti sama light stick deh. Udah nggak pakai yang gituan lagi. Nah, terus joknya ini dia kayaknya sih udah di retrim ya. Ini ya. Kalau setahu gue tuh dia ada yang fabric, ada yang kulit, tapi warnanya tuh setahu gue gelap. Ini dia warnanya putih gitu. Tapi ini enak kulitnya. Entah di retrim atau bawaannya kayak gini nih. Oke, terus ininya juga simple, cuman lampu kabin doang. Di sini buat warningnya semua bahasa Jepang ya, tulisannya ya. Karena memang ini mobil ini dari Jepang juga. Di bagian sini dia ada vanity mirror. Yang bagian kiri dia nggak ada, polos gitu. Oke, bagian depannya kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke bagian baris keduanya. Yuk. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya si Toyota Is. Waduh, gila ini sempit banget. Gue gak muat. Ini posisi gue duduk tadi ya. Tinggi gue 180 cm. Jadi karena gak muat, gue pindah ke bagian kiri dulu. Ntar kaki gue nyangkut. Oke, sekarang gue pindah ke sebelah kirinya. Tapi kalau misalkan ngomongin kayak legroom, headroom itu, gue jangan dijadiin patokan sebenarnya ya. Karena badan gue kan memang skalanya kayaknya kegedean. Ya. Jadi tinggi gue 180 cm. Kalau kursinya di posisi gue duduk ya tadi sempit kayak gitu ya. Tapi kalau buat duduk di sini sih ini kondisi kursinya udah dimajuin ya. Ini sih normal sih segini. Mirip-mirip sama Yaris ya. Nah, terus di bagian tengahnya dia di sini ada tunnel yang lumayan tinggi nih. Kenapa tunnelnya tinggi begini? Karena yang di Jepang itu dia ada yang versi all wheel drive-nya gitu. Terus di bagian sini dia headrest-nya cuman 2. Cuman kiri sama kanan. Buat bagian tengahnya dia nggak ada. Oke, ada seatbelt 3 titik, yang di tengah 2 titik. Di bagian door trimnya dia nggak ada cup holder ya. Buat naruh botol minuman cuman di sini doang bisanya. Dan kalau kita lihat ya, ini kursi baris keduanya tuh dia terlalu tegak deh. Ini dia nggak bisa diatur recline-nya, tapi dia bisa dilipat sih. Ini kalau dilipat dia jadi rata-latai sama bagasi ya. Jadi mungkin untuk duduk di baris keduanya kalau lama-lama mungkin agak kurang nyaman karena terlalu tegak. Oke, gitu aja buat baris keduanya. Kita langsung cobain rasa nyetirnya, yuk. Oke, sekarang kita bawa langsung si Toyota Is ini jalan ya. Oke, pertama-tama gue pengen ngomongin dulu nih sebelumnya. Namanya, kalian tahu nggak namanya ini? Pertama kali gue ngira Toyota Is ini namanya Toyota First. Gue kira itu bukan huruf I, gue kira itu angka 1 tadinya. Ternyata artinya Toyota Is itu bukan mobil buat istri gitu, bukan. Ini tuh artinya akhiran kata. Isnya tuh akhiran kata. Jadi kalau misalkan profesi ya, artis, jurnalis, vokalis kayak gitu. Nah, itu artinya yang belakangnya itu, akhiran katanya itu. Jadi kalau di sini gue nangkapnya mungkin Toyota Is ini mobil yang cocok buat profesi apapun gitu ya. Dan si Toyota Is ini memang dia kan pertama kali masuk ke Indonesia itu 2002. Terus dia itu dijual sampai 2006 ya kalau gue nggak salah. Ya, mobil ini yang kita coba ini tahun 2004. Umurnya ini udah hampir 20 tahun. Tapi kalau gue lihat dari luarnya ya, eksteriornya gitu ya, long last ya, kayak umurnya tuh nggak setua itu gitu loh. Dilihatnya juga sampai sekarang nih tahun 2021 masih enak-enak aja gitu. Dan mayoritas tahu gue ya, Toyota Is yang masuk ke Indonesia itu paling banyak tuh tahun 2003 sampai 2004. Jadi tadi gue bilang dia dijual sampai 2006. 2007 itu sebenarnya ada lagi, tapi Is yang generasi kedua. Bentuknya ya kayak gini nih, kayak gini. Agak aneh ya. Ini di beberapa negara namanya bukan Is, namanya Urban Cruiser. Nah, kalau yang generasi kedua itu lebih kelihatan konsep yang tadi gue jelasin di awal ya. Jadi kayak mobil compact digabung sama SUV, digabung sama MPV, itu lebih kelihatan di sana. Tapi gue sih jujur lebih suka model yang ini. Dan yang generasi kedua itu juga dia bisa dibilang nggak gagal ya. Di Indonesia juga masuk beberapa unit, tapi orang jarang yang beli. Karena harganya itu memang tinggi ya. Dan kalau dulu Is yang generasi pertama ini kan laku karena belum ada pilihan mobil hatchback yang banyak di Indonesia gitu. Kalau pas generasi kedua masuk itu di Indonesia udah banyak. Udah ada Jazz, udah ada Yaris, udah ada Swift. Jadi nggak ada alasan ekstra gitu ya buat milih Is yang generasi kedua itu. Dan mobilnya juga memang kurang banyak yang suka, akhirnya berhenti di generasi itu, dia nggak lanjut lagi. Mungkin di sini udah banyak yang tahu kalau Toyota Is ini dia kan ada 2 tipe. Tadi gue bilang 1300 sama 1500. Yang kita coba ini yang 1500 ya.
Mesinnya 1NZ. Sama persis kayak Yaris, cuman dia masih drive-nya masih pakai wire ya, belum pakai sensor gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin dari segi spare part, kalau bagian mesin sama kaki-kaki sih nggak usah khawatir. Dan mesinnya juga badak ya. Kalau 1NZ tuh memang terkenal mesin taksi sih, jadi kalau soal reliable kalian nggak usah khawatir. Yang kalian perlu ekstra hati-hati itu adalah perintilannya. Kayak eksterior, interior, itu soalnya karena mobil ini nggak masuk resmi, jadi mesti nyari mungkin copotan bekas Singapura atau dari negara lain gitu ya. Karena nggak banyak nih yang jual eksterior sama interiornya, perintilannya tuh nggak banyak. Terus karena dia kan pakai mesin Yaris, pakai kaki-kakinya Yaris atau Vios, nyetirnya kayak gimana? Rasa nyetirnya kurang lebih sama sih dari posisi duduknya dulu ya. Posisi duduknya juga ini berasa gue lagi nyetir Yaris gitu. Mungkin kalau misalnya gue lagi bengong, gue ngerasanya ini lagi nyetir Yaris aja gitu. Ada sedikit perbedaan kayaknya di Matic-nya ya. Rasa Matic-nya ini tuh kalau di jalan pelan yang agak tersendat-sendat, stop and go gitu ya, dia kayak agak sedikit loading gitu ya. Dan kalau misalkan Yaris itu kan dia terkenal suspensinya lembut, empuk banget. Kalau ini nggak seempuk itu, jadi dia masih berasa agak sedikit keras. Bukan keras sih, lebih berasa sedikit kaku, tapi nyamannya masih dapat. Kalau biasanya Toyota Ace itu terkenal tarikannya tuh dia lebih boyo dibandingin Yaris bakpao gitu ya. Tapi kalau yang gue setir ini enggak, soalnya downpipe-nya udah diganti. Jadi tarikannya lebih enteng ke sini. Ini kalau kita tarik dikit. Tuh, tadi Matic-nya agak sedikit mikir dulu ya. Nah, tarikannya memang lebih enteng, tapi tetap nggak seenteng Yaris bakpao gitu. Kalau Yaris bakpao tuh ditawel dikit langsung ngeng gitu. Dan konsumsi bahan bakar juga sama, kurang lebih sama kayak Yaris juga lah. Dia 1.12-an. Ini tuh dia kacanya, ini gede-gede nih. Ini kacanya gede-gede. Terus dashboardnya itu posisinya di bawah kita jauh. Meskipun bentuknya kayak agak nanjak gitu, tapi dia di bawah kita jauh. Jadi ini nggak ganggu sama sekali pemandangan kita. Kursi juga bisa diatur, naik tingginya, naik turunnya. Bisa disesuaikan sama supirnya. Buat pengaturan setirnya juga dia bisa tilt ya. Tapi meskipun tiltnya kurang fleksibel sih. Naik turunnya cuma sedikit, belum bisa teleskopik. Feeling setirnya juga mirip Yaris banget sih ini. Feeling setirnya di bagian tengahnya dia agak dual ya. Responnya kurang, tapi kalau dibelokin sedikit jauh kayak baru tuh ngefek. Kayak gitu. Mirip-mirip Yaris banget pokoknya ini. Bobotnya enteng sih. Buat pakai dalam kota sini nggak ada masalah. Harusnya gampang-gampang aja buat parkir, buat dipakai wanita juga ini gampang. Nah, tapi mobil ini punya kekurangan, yaitu putar baliknya. Radius putarnya dia kurang bagus. Meskipun mobilnya pendek, dimensinya kurang lebih lah sama Yaris bakpao, tapi buat putar balik dia jauh ya. Jadi mesti ambil ancang-ancang yang agak jauh gitu. Terus kalau kita ngomongin dari segi safety, dia juga udah ada ABS ya. Udah ada ABS, EBD, udah ada airbagnya 2 biji doang tapi. Nah, terakhir kalau kalian pengen melihara mobil ini, kebetulan unit yang gue pakai ini dia mau dijual ya. Kalau kalian tertarik, langsung aja kontak nomor yang gue taruh di deskripsi. Nah, seperti video-video yang lain juga, kalau gue nge-review mobil langka, gue selalu nyaranin join komunitasnya. Nah, kebetulan Toyota Ace ini juga dia ada komunitasnya, lumayan solid juga. Dan di situ kalian bisa nanya-nanya aja tuh masalah-masalah gitu. Biasanya sih kalau di komunitas dijawab-jawab ya. Dan di komunitas gitu juga biasanya tuh ada yang jual spare partnya. Ada yang bisa rekomendasi pakai part ini, part itu. Cuman memang harganya mungkin di atas harga pasaran mobil-mobil yang sekelasnya ya. Dibandingkan sama Yaris pun pasti spare partnya lebih mahal ini. Ya wajar lah. Ini kan mobil langka gitu. Tapi kan gengsinya di situ ya. Oke, kayak gitu aja buat video kali ini. Thank you banget udah nonton. Thank you juga buat Raka yang udah minjemin mobilnya buat gue videoin. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Gue Grady, jangan lupa makan. Dadah.